Nah, ini sebagai pengetahuan ya, mungkin banyak orang yang tidak mengetahui tentang asal usul dari situs ini. Jadi disinilah tempat yang dinamakan Kerajaan Wukir Mahendra, di mana Batara Guru atau Sang Hyang Jagat Dirinata itu turun dari kayangan membuat kerajaan di Pulau Jawa yang disebut Mahendra. Kerajaan Mahendra di sini asal usulnya. Rahayu Wilujeng Siang, Om Swastiastu, Om Wilaheng Haek Namastu, Nama Sidam Sekaring Borolanggeng. Ini saya sedang perjalanan menuju situs Purbakala Pelanggatan yang ada di lereng Gunung Lawu, sebelah selatan dari Candi Suguh, kira-kira ya 1,7 km ya, cukup dekat dari Candi Suguh ke arah selatan. Jadi perjalanan dari jalannya memang satu arah ya, kita memasuki kalau ke arah situs Purbakala Pelanggatan itu lewatnya Candi Suguh biar mudah, karena kalau melewati jalur lain mungkin akan kesulitan menuju arah ke situs Purbakala Pelanggatan. Jadi lebih enaknya dari Candi Suguh belok kanan terus ngikuti jalan, nanti ada desa, ada gerbang sebuah desa yaitu Desa Tambak. Ini berada di situs Pelanggatan yang ada di Desa Tambak, lereng Gunung Lawu. Ini situs Purbakala juga. Nanti saya ritual di sini. Ada pertemuan agung para leluhur. Jadi pertemuan leluhur pusat yang berada di Gunung Lawu.
fosil kayu yang besar sekali. Di sini juga ada relief, jadi masa kerajaan. Ini gambaran dua dari suatu kehidupan zaman dahulu, zaman kerajaan. Sana banyak nampak di sini. Kemungkinan dulu ini adalah suatu bangunan yang roboh. Dulu kan bawahnya bebatuan, atasnya kayu. Ini juga ada relief. Nah, ini ada relief juga. Suatu penggambaran dari beberapa sosok prajurit ini. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. Nah, ini situs Pelanggatan, tradisi bersejarah di lereng barat Gunung Lawu. Jadi ini posisinya tepat berada sisi barat dari puncak Lawu. Pelanggatan sebagai situs purbakala memiliki tinggalan berupa susunan bangunan berteras yang ditunjukkan adanya susunan anak tangga sebagai penghubung halaman. Indikasi yang menunjukkan situs Pelanggatan sebagai candi adalah batu-batu candi baik polos maupun yang berelief. Salah satu relief itu adalah prasasti berupa sengkalan memet berbunyi Gajah Wiku Hanayut Ulan 1378 Saka atau 1456 Masehi. Relief lain berupa adegan cerita, namun sampai sekarang belum diketahui isi dan makna cerita. Tinggalan-tinggalan di situs Pelanggatan memberi informasi bahwa situs tersebut pada masa lalu merupakan tempat aktivitas manusia. Besar kemungkinan tempat tersebut berkaitan dengan religi pemujaan. Nah, ini pengertian dari situs Pelanggatan. Di sana ada tempat penunggunya. Jadi ini di kawasan perkampungan yang sejuk ya. Ini suasana kayak di Wonosobo, jadi kayak seperti negeri di atas awan. Tapi ini di Gunung Lawu, bukan di Wonosobo. Ini saya mau memulai doa. Ini suasananya berkabut, mendung, tidak ada panas. Nah, ini mau mulai doa. Di sini juga saya bawa tongkat lingga yoni. Nah, ini lingga, ini yoni. Nah,
seperti ular dan ini seperti tanduk banteng. Nah, ular itu simbol dari nafsu dan yang banteng itu simbol dari emosi. Jadi makanya satu kesatuan antara nafsu dan emosi atau waktu dan ruang. Nah, simbolnya itu. Makanya kan kita hidup di dunia 3 dimensi ini kan terbelenggu oleh ruang dan waktu, dan itu harus dikendalikan. Maka kita harus memperhatikan yang namanya lingga yoni. Maka leluhur kita zaman dulu lingga yoni itu sebagai suatu dijadikan suatu tempat pemujaan yang artinya dihormati. Maka dari itu kan dengan menghormati itu harus bisa menjaga emosi dan nafsu itu. Makanya kan kalau wanita kan lebih dominan, mudah sensitif pada emosinya, tapi kalau laki-laki itu sensitif pada nafsunya. Itu dominannya, tapi keduanya sama-sama memiliki nafsu dan emosi. Tapi kalau wanita lebih dominan ke emosinya dan laki-laki dominan ke nafsunya. Nah, itu dari kedua itu harus dikendalikan. Maka nenek moyang kita dahulu membuat relief yang berbentuk lingga yoni itu dijadikan sebagai tempat pemujaan. Jadi artinya tuh hal seperti harus dihormati, diruat atau dirawat biar bisa dikendalikan. Ketika kita bisa mengendalikan lingga dan yoni kita atau nafsu dan emosi kita, maka kita mencapai pada titik yang namanya kedamaian, keseimbangan, keselarasan hingga manunggal dengan apa yang menjadi sifat dari Tuhan itu. Maka disebutlah manunggaling kawula lan Gusti. Dan di sini itu merupakan situs prasejarah Megalithicum sebenarnya, yang dulu juga pernah dikunjungi yang Brawijaya 5 untuk memuja leluhurnya, karena memang sinilah tonggak awal pertama zaman Megalithicum yang digunakan untuk tempat pemujaan. Nah, ini saya menggunakan bunga yang berjumlah 18. Jadi ini bunganya saya beli di tempat orang perkampungan yang masih segar. Dupanya juga 18. Nah, ini nanti kita mau rapat dengan para leluhur agung. Di sini merupakan tempat pusat para leluhur. Maka yang Brawijaya dulu juga ke sini. Nah, ini sebenarnya menjadi pusat peradaban di Nusantara. Awal pertama kehidupan zaman purbakala mengenal yang namanya mengenal Gusti atau sebagai pemujaan terhadap Sang Pencipta. Nah, inilah awal pertama manusia mengenal Tuhan yang Maha Esa di era Megalithicum. Ya, di sini awal mula manusia mengenal Tuhan atau Sang Pencipta. Jadi disinilah yang sebenarnya tempat di mana manusia pertama mengenal Tuhannya. Maka di sini disebutkan namanya situs Pelanggatan. Jadi sini peninggalan era Megalithicum. Jadi di sini ada hubungannya dengan situs Matesih atau Watu Kandang yang ada di Matesih yang pernah saya kunjungi. Ini ada hubungannya dari sini. Dan di sini, yaitu saya ulangi lagi, di sini adalah tempat di mana manusia pertama di Pulau Jawa bahkan dunia saat mengenal Tuhannya. Karena pertama di sini dia menemukan jati dirinya pada generasi era Megalithicum itu, dia bertapa di sini, dan di saat itulah manusia pertama mengenal Tuhan itu berada di tempat ini. Namanya situs Pelanggatan yang ada di lereng Gunung Lawu. Nah, ini mungkin banyak yang tidak mengetahui ya asal usul Pelanggatan ini apa, ini dulu tempat apa. Yaitu seperti yang saya jelaskan tadi,
di sini adalah tempat di mana manusia pertama mengenal Tuhannya. Maka leluhur-leluhur yang ingin menemukan jati diri itu sangat penting jika berkunjung dan berziarah ke sini, mengheningkan di sini atau bersamadhi atau bermeditasi di sini. Nanti ketika meditasi di sini nanti akan diberikan kemudahan untuk mengenal jati dirinya, karena di sini tempat di mana manusia pertama mengenal Sang Pencipta melalui mengenal jati dirinya. Nah, makanya di sini saya kasih simbol tongkat Linggayoni, karena Linggayoni ini adalah simbol dari jati diri, simbol ruang dan emosi. Maka kenapa pakai tongkat? Karena saya jadi tongkat itu kan sebagai alat untuk menuntun perjalanan kita. Jadi maka kita belajar dari nafsu kita, belajar dari emosi kita, biar kita mengenal Tuhan, yaitu melalui jati diri kita, karena jati diri kita adalah manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Nah, semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat bagi sedulur-sedulur yang ingin berkunjung ke sini, dan bagi yang ingin menemukan jati dirinya supaya bisa lebih dekat dengan Tuhan atau Manunggaling Kawula Gusti. Silahkan berkunjung di sini, nanti akan ada sesuatu yang luar biasa di dalam diri kita, sehingga kita dimudahkan untuk bisa mengenal Tuhan kita melalui mengenal jati diri kita. Kita tidak akan bisa menemukan Tuhan kita jika kita tidak bisa menemukan jati diri kita sebenarnya, karena jati diri kita adalah merupakan manifestasi dari Sang Pencipta. Jadi manunggaling makro lan manunggaling makro dengan manunggaling mikro, berarti manunggaling Gusti kalawan manunggaling kawula kalawan Gusti, artinya manunggaling mikro dengan Gusti atau makro. Makanya jati diri ini adalah manifestasi dari Sang Pencipta itu sendiri. Itu penjelasan dari saya tentang situs Pelangkatan. Semoga bermanfaat. Nah, tujuan saya berdoa di sini dengan para leluhur. Jadi kalau istilahnya bahasa orang itu rapat ya. Jadi di sini itu istilahnya membangun Linggayoni atau membangun jati diri Nusantara, karena ini berkaitan dengan rapat agung para leluhur agar Nusantara kembali pada jati dirinya, karena disinilah tempat di mana manusia pertama mengenal dirinya sejati sebagai Sang Pencipta. Jadi mengenal Tuhan Sang Pencipta itu pertama oleh manusia pertama yang menemukan atau mengenal Tuhan Sang Pencipta itu ya berada di sini, bertapa di sini. Maka dari itu di sini menjadi suatu kekuatan untuk mengembalikan jati diri, terutama di Nusa Jawi itu tanah Jawa ini. Jadi karena Nusantara itu tergantung pada Jawa, karena selama Jawa belum menemukan jati dirinya, maka Nusantara juga nggak akan menemukan jati dirinya sebagai Nusantara. Begitu juga bumi ini secara keseluruhan, secara global, jika Nusantara belum menemukan jati dirinya, maka secara dunia global juga akan belum bisa menemukan jati dirinya. Maka bumi secara global tergantung pada Nusantara, dan Nusantara tergantung pada energi yang dimiliki oleh Pulau Jawa. Dan Pulau Jawa ini juga tergantung di mana tempat manusia pertama menemukan Tuhannya atau jati dirinya sebagai Tuhan Sang Pencipta atau manifestasi dari Sang Pencipta. Maka tujuan saya ke sini yaitu ada hajat dari para leluhur untuk mengembalikan jati diri tanah Jawa khususnya, dan secara umumnya adalah
Nusantara, dan secara umumnya lagi untuk kesejahteraan bawana Hamamayu Hayuning bawana dengan melalui mengenal dan mengembalikan jati diri dunia melalui disinilah Pelanggatan ini tempat pertama atau tempat di mana manusia yang pertama menemukan dirinya sebagai manifestasi dari Sang Pencipta. Nah, ini saya juga menaruh batu. Ini batu yang jatuh dari langit ya, waktu mendapatkannya. Jadi melalui sebuah perjalanan, batu ini diterima oleh seorang beliau yang menerima batu ini, kemudian diserahkan ke saya. Ini batunya simbol dari Eyang Ismoyo. Ini batu pancawarna. Jadi waktu jatuh dari langit itu sekitaran batu itu kebakar semua karena memang masih kondisinya masih panas ya, karena waktu diterima ini. Nah, ini jadi mengembalikan jati diri bawana melalui kan danyang yang mengudahnya tanah Jawi kan Eyang Semar atau Eyang Sabdo Paulono Yoginggo. Nah, ini batunya, ini saya juga kerisnya juga dapat dari sebuah perjalanan. Ini simbol Eyang Semar atau simbol Dewa Bumi ya. Dan ini simbol dari jati diri yaitu Linggayoni, biar bumi ini kembali pada jati dirinya sebagai sifat bumi. Jadi antara harus bumi jangan sampai kehilangan identitas dengan langit. Artinya Bopo Angkoso itu harus manunggal, harus laras biar tercipta kedamaian, karena energi dari Eyang Semar itu adalah katentremaning bawon. Maka ini tadi saya hampir lupa mencantumkan ini ya, batu semarnya yang dapat dari sebuah perjalanan waktu saya menggarap di Bondan Kejawen, karena Bondan Kejawen itu penjembatan eranya Majapahit ke Mataram Islam. Dan di sini di Pelanggatan sini juga tempat yang dikunjungi oleh para leluhur dari Erlangga, dari Singosari, Mojopahit, bahkan dari leluhur Lemuria itu dulu berkunjung di sini. Jadi di sini juga ada peninggalan era Lemuria. Jadi ini kan megalitikum kan eranya manusia purba ya. Terus eranya Lemuria juga beliaunya berkunjung di sini untuk mengembalikan jati diri sebagai generasi Lemuria, waktu itu generasi Jawa sebelum eranya orang sekarang, ibaratnya generasi manusia yang sekarang. Jadi kan generasi manusia itu kan sudah berkali-kali ya, zaman manusia purba, manusia kerdil, terus ya era manusia kerdil itu yang Lemuria, terus ganti generasi ini yang manusia yang sekarang ini yang seperti kita ini. Nah, dari leluhur Lemuria, dari Majapahit, maka di sini juga ada peninggalan Eyang Brawijaya. Jadi tidak semua raja yang raja kesini, hanya raja-raja tertentu yang tahu lah ya, gitu kan. Khususnya Eyang Erlangga, Eyang Brawijaya. Nah, ini tujuannya ke sini pada waktu itu memang beliau itu mengetahui di mana jati diri, energi jati diri yang ada di Pulau Jawa ini. Semoga apa yang saya kasih tahu ini bermanfaat. Semoga kita semua bisa mengembalikan energi atau saling membangkitkan energi jati diri kita sebagai manusia yang sejati. Satu orang, dua orang, satu orang, puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang, bahkan jutaan orang, miliaran orang, jika bisa membangkitkan energi jati dirinya, maka dunia akan kembali damai. Dunia akan tercipta yang namanya ketentraman. Ini saya pasang dupa, ke sana saya pasang dupa, semuanya muter.
pasang dupa karena memang ini lejat ya, disuruh dupa semua di sini dari sampai ujung sana. Sana semuanya berkumpul di sini, para leluhur di sini. Di sana ini nanti saya akan tambah lagi. Ini sudah pada berkumpul. Mari kita doa bersama, bakar dupa 18 kalau ada. Nanti saya tambah dupa lagi, jadi dupa pasang banyak-banyak. Nanti saya 18 sama-sama 18. Nah ini yang Semar, cuaca budak-buduk tapi sih sana berlubang, di atas berlubang, sana kabut. Ini suasana di mana-mana gluduk mendung, tapi di atas ini bolong ya langitnya. Nah ini karena di sini adalah portal dimensi menuju pusat semesta. Nah, ini bolong berlubang, di sana kabut semua, di atas bolong. Nah, di sana, nah, dari arah sana sudah budak-buduk, di sana bolong, di atas bolong. Di sana juga berkabut. Hidupannya saya keliling dari ujung sana sampai ujung sana, dari belakang. Nah, dilihat sana kabut, di atas bolong. Nah, ini semesta memberkati karena memang terkoneksi langsung dari pusat semesta. Bersih ya, yang dimana di mana-mana sedang hujan, di sini bolong langitnya. Di sini bolong. Jadi bolongnya di kawasan sini saja, di atasnya situs Pelanggatan. Karena ini mau doa bersama dengan para leluhur. Jadi ini doa bersama tapi dengan para gaib ya. Nah ini berlubangan. Di sana gelap semua. Di sana gelap kabut. Di atas berlubangan. Rahayu-rahayu, mari kita mulai doa. Nah ini lubangnya ada di atas situs Pelanggatan ya. Nah ini ada suatu garis yang dari atas menjulang ke bawah atau dari bawah menjulang ke atas. Ini awannya berbentuknya. Nah, di sana mendung semua, budak-buduk. Nah di atas Pelanggatan ini bolong. Nah ini suatu energi atau dimensi yang terhubung ke pusat semesta. Jadi melaluinya itu kan menghempas dengan angin ya, akhirnya kan awannya terhempas oleh angin ya. Nah, ini pas tepat di atas situs Pelanggatan. Nah ini udah selesai dari ritual agung hajat Bawono. Nah, dan saya ketahui lagi bahwa disinilah tempatnya Batara Siwa, yaitu Dewa Siwa atau Sang Hyang Jagat Girinata. Jadi tempat sini itu ada kemiripan
yang ada di Krendowahono. Nah, Krendowahono itu berada di daerah Solo ke utara ya, arah Gemolong dari Kaliyoso. Nah, ini lokasinya itu sangat mirip dengan Krendowahono, cuman ini lebih besar. Di sini juga ada banyak situs megalitikungnya, peninggalan batu-batuan Jamal Merah, megalitikung Purbakala. Nah, ini bentuknya mirip sekali dengan yang ada di Krendowahono. Nah, disinilah yang dinamakan kerajaannya Sang Hyang Jagat Girinata atau Dewa Siwa atau Batara Gunung. Jadi kalau sekarang sih namanya situs Pelanggatan ya, tapi yang saya bisa ketahui dulunya ini adalah yang dinamakan Kerajaan Mahindra. Nah, Gunung Lawu ini kan namanya Wukir Mahindra, aslinya Wukir itu gunung, Mahindra itu diambil dari kata Maha dan Indra, artinya Maha itu kan paling, Indra itu raja yang agung, maka Mahindra itu kan artinya raja yang agung. Maka Gunung Lawu itu adalah nama kunonya itu Wukir Mahindra, yaitu rajanya gunung dari seluruh gunung yang ada di tanah Jawa ini. Dan disinilah kerajaan Sang Hyang Jagat Girinata, yaitu Batara Guru atau Dewa Siwa, yang merupakan suami dari Ibu Batari Durga. Makanya lokasinya atau situsnya itu ada kemiripan, pohonnya juga sama ya. Ini saya selesai doa, sudah mendung gelap dengan banyaknya kabut. Ini udah mulai hujan, saya mau kembali pulang ke Solo. Nah, ini sebagai pengetahuan ya, mungkin banyak orang yang tidak mengetahui tentang asal usul dari situs ini. Jadi disinilah tempat yang dinamakan Kerajaan Wukir Mahindra, di mana Batara Guru atau Sang Hyang Jagat Girinata itu turun dari kayangan membuat kerajaan di Pulau Jawa yang disebut Mahindra, Kerajaan Mahindra. Dari sini asal usulnya. Dan di sini juga tempat di mana manusia purba atau manusia zaman dulu, kan manusia purba kan belum mengenal adanya Tuhan ya, masih pemujaan roh dan leluhur ini. Nah, dari sinilah, di tempat inilah nenek moyang kita zaman purbakala mulai mengetahui adanya Sang Maha Pencipta, karena ketika bertapa di sini mengenal jati dirinya dan akhirnya mengenal yang namanya Sang Maha Pencipta. Jadi kita untuk mencapai atau mengenal Sang Maha Pencipta harus bisa mengenal jati diri kita. Maka dari itu, dengan adanya saya hajat ritual di sini, tujuannya agar kembali pada jati diri Nuswa Jawi atau jati diri tanah Jawa, kemudian kembali menjadi diri Nusantara, harus dimulai dari sini. Maka untuk bagi siapapun yang ingin mengenal jati dirinya, bisa buat ziarah ke sini. Kemungkinan nanti akan mendapat kecerahan dalam mengenal jati dirinya. Nah, sinilah yang namanya Kerajaan Wukir Mahindra, karena Dewa Siwa itu simbol jati diri. Makanya di sini saya tadi simbolkan pakai tongkat Linggayoni antara Ibu Pertiwi, Bopo Angkoso, antara Durga dan Siwa. Nah, matur sembah nuwun, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Rahayu rahayu rahayu, Om Swastiastu, Om Wilahing Namastu, Namasidam Sekaring Bonolang.